Pasangan yang telah menikah selama 10 tahun, masih terpaku seperti pengantin baru. Wanita keluar, sang suami pun dengan hati-hati membungkus selendang itu. Pada saat ini, istri presiden dengan gembira mengobrol dengan suaminya. Dia melihat melalui bagasi suaminya. Ternyata itu semua barang pribadi suaminya. Sebuah ponsel juga ditemukan. Timbau sebenarnya adalah gambar seorang wanita. Duduk di sebelah istri presiden saat ini. Dia melihat melalui gambar-gambar di dalamnya. Sebenarnya ada mereka dengan rekan kerja dan pacar mereka. Apa manfaat pernikahan bagi wanita? Bukan hanya sang suami yang mengkhianatinya. Teman-teman di sekitar saya juga membantu menyembunyikannya bersama. Sendirian dalam gelap. Tapi baru berangkat kerja keesokan harinya. Putri ketua datang ke rumah sakit. Dia bahkan meminta seorang wanita untuk memperlakukannya dengan nama. Lagi pula, itu tidak Robek, atau putri konsorsium. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Perlakukan secara pribadi wanita ini yang menghancurkan kebahagiaannya. Setelah beberapa pemeriksaan, ternyata putri presiden sedang hamil.
pangeran. Suatu hari kamu akan bangun. Wanita mendengarkan. Benar saja, ibu mertua semuanya ke arah putranya. Dia sudah tahu semuanya. Mengapa semua orang mengkhianati diri mereka sendiri? Menipu diri sendiri. Wanita memutuskan untuk melawan. Dia sampai di rumah. Wanita ini tidak tahan lagi. Suami mengkhianatinya. Teman membantu menyembunyikan. Bahkan ibu mertua beralih ke anak bajingan itu. Dia sampai di rumah dan mulai mengobrak-abrik kotak. Saat itulah wanita itu tahu. Bukan hanya semua tabungan dalam keluarga tidak atas nama sendiri. Dan tidak banyak yang tersisa. Bahkan polis asuransi anak saya. Mereka semua diambil oleh suami saya untuk hipotek. Wanita hanya tahu ketika mereka memeriksa akun. Rumah itu juga digadaikan oleh suami. Tapi dia tidak tahu. Ternyata suami saya sudah mempersiapkan hari ini. Betapa ironisnya ini, didedikasikan untuk rumah ini. Saya tidak berharap mendapatkan hadiah seperti itu, bahkan dalam suasana hati yang buruk. Bahkan jika ibu mertua ini selalu melihat ke arah putranya. Tetapi wanita itu masih merawat ibu mertuanya yang sakit parah. Dia menyuruh ibu mertuanya untuk bercerai. Ibu mertua terus mengatakan itu adalah kesalahan wanita itu. Dia pikir wanita terlalu kuat. Anak seperti itu, wanita tidak bisa mempercayainya. Ini benar-benar menipu ibu dan anak. 돌아가시면 안 돼요, 어머니. 태호 씨가 어떻게 망하는지. Malam hari, sang suami mengirim pesan teks yang mengatakan bahwa dia harus bekerja lembur di perusahaan. Wanita yakin suaminya berbohong padanya. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, dia langsung meluncur ke bisnis suaminya. Memegang telepon dengan video menyala. Sepanjang jalan, dia membuat gambar yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Datanglah ke pintu kantor. Dia baru saja membuka pintu dan masuk. Tapi keluar malu. Nasib buruk. Suami benar-benar bekerja lembur dengan rekan-rekannya kali ini. Wanita itu buru-buru menemukan alasan untuk mundur. Pria dengan wajah bingung. Pada hari kedua, wanita itu menerima kabar kematian ibu mertuanya. Diperkirakan akan marah. Ketika dia tiba, suami sudah berteriak. Di pemakaman nenek, seorang rekan berbisik. Meskipun itu adalah pemakaman, tapi itu juga melegakan bagi wanita. Biaya rumah sakit karena sakit ibu mertua. Biaya pengobatan ditanggung oleh wanita. Tahun-tahun ini, suami tidak pernah membawa pulang sepeser pun. Suami sangat dekaden. Wanita menghiburnya. Dia tidak peduli menerima tamu. Namun, melihat kedatangan presiden dan istrinya, pria itu segera berbalik 180 derajat. Ada obrolan dan tawa menunggu di depan dan di belakang sadel. Benar-benar lupa itu pemakaman ibu. Wanita tidak tahan lagi. Keluar untuk bernafas. Pada saat ini, putri ketua juga datang. Pria itu mengangkat telepon dan keluar. Wanita itu mengikuti suaminya ketika dia melihatnya. Dia melihat plat nomor yang familiar. Saya mendengar suami saya memanggil saya di dalam mobil. Musik untuk lamaran pernikahan. Dia berbalik dengan sedih. Suami memeluk wanita beberapa hari kemudian. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Wanita itu membuangnya begitu saja tanpa berpikir. Pada saat ini, di sebelah putri presiden, tetangga baru. Wanita itu melangkah maju dan memeluk suaminya dengan penuh kasih sayang. Tangan terkepal erat. Suami mengkhianatinya dan memindahkan semua hartanya. Dia melihat ke belakang, menekan semua keengganan dan jijik di hatimu. Mulailah mengumpulkan bukti secara diam-diam. Dia meminta Xiao Jiang untuk bertindak sebagai ibu hamil. Pindah di sebelah putri presiden, menyusup ke interior musuh. Keduanya yang sama-sama ibu hamil memiliki topik yang sama. Segera menjadi teman baik. Hari berikutnya, wanita itu menerima presiden yang menemani temannya ke dokter. Keduanya dengan santai mengobrol. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh pacar saya. Sahabat mati otak ini mengkhianatinya lagi. Segera panggil suami wanita itu. Wanita itu mengatakan dengan sengaja atau tidak sengaja bahwa dia akan menemukan putrinya. Sebuah objek. Presiden adalah orang yang terkenal, kaya dan licik. Tempatkan wajahmu lebih penting dari hidupmu. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Dia memberitahu wanita bahwa putrinya adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu bagaimana melindungi
dari hari ke hari. Dia duduk di tanah menangis tak berdaya. Bel pintu berbunyi. Setelah membuka pintu, menemukan bahwa Xiao Jiang berdiri di pintu dengan wajah terluka. Setelah memasuki rumah, Xiao Jiang berkata bahwa dia ingin menggugurkan anak itu. Pacar adalah orang yang tidak bertanggung jawab, sering kekerasan dalam rumah tangga, dan membual bahwa putri presiden jauh lebih bahagia darinya. Punya pacar yang sangat mencintaimu. Putri presiden tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia memberitahu Xiao Jiang bahwa dia dalam dilema sekarang. Pria itu terus menunda-nunda. Intinya wanita itu tahu semuanya, masih bertahan untuk tidak bercerai. Dan katakanlah wanita itu nakal, orang yang sangat sombong. Dan saat ini wanita itu memakai headphone di rumah. Melihat wanita ini tidak sabar untuk mencabik-cabik suaminya. Belum lama ini dia menerima kartu peradaban. Wanita ini langsung pergi ke pintu untuk merobek bajingan itu. Bajingan itu sangat marah. Baru saja, pasangan itu mengetuk pintu rumah presiden. Sungguh luar biasa melihat dua presiden dan istri mereka. Karena mereka tidak mengundang mereka sama sekali. Tapi aku masih mengundang mereka berdua masuk. Suami merasa tidak enak ketika dia melihat ini. Tapi Anda hanya bisa menggigit peluru dan masuk. Rumah presiden luar biasa. Wanita saat berkunjung, sambil memuji selera presiden dan istrinya. Tanpa menunggu undangan, ia mengusulkan untuk mengunjungi lantai 2. Sang suami berkata dengan gugup bahwa lantai 2 adalah ruang pribadi. Itu kasar. Tetua mengatakan tidak apa-apa. Datang ke lantai 2. Wanita mengambil vas. Suami menyuruhnya untuk meletakkannya, dan mengatakan itu akan menyenangkan. Pada saat ini, “说完，女人起身潇洒离去。saya belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu.
seseorang memfitnahnya secara online karena sakit jiwa, tidak menghormati pasien, tidak cocok untuk jabatan wakil dekan. Segera wanita itu dipanggil ke kantor dekan untuk berbicara. Saya membuka pintu dan menemukan suami saya ada di dalam. Dia melaporkan kepada dekan bahwa wanita itu menginstruksikan pasien untuk mengambil gambar keberadaan sendiri. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa bahkan jika aku mengkhianatimu, tetapi Anda mengancam untuk menginstruksikan pasien. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Wanita membela. Suami makin tak kenal lelah, berbicara sepanjang waktu sang seorang wanita, bahkan ibu mertua dalam kecelakaan mobil, kelumpuhan dan tersangka kematian pada wanita. Wanita yang tak tertahankan itu menampar masa lalu. Pria di tengah, dia langsung meminta dekan untuk membuka penilaian mental untuk wanita itu. Wanita itu lari dengan marah. Dia tidak berharap untuk menikah selama bertahun-tahun. Suami sangat tidak tahu malu. Dia baru saja pergi. Pria itu mengikuti. Dua orang, kamu mengejarku. Segera pria itu menyusul wanita itu. Dia baru saja memarahi wanita. Dia hendak keluar dari mobil dan menghentikan wanita itu. Tendangan akselerator membanting setir, perlahan menabrak pria itu. Pria itu memarahi istrinya. Akibatnya, wanita itu menendang pedal gas dan membanting setir. Pukul dia. Sementara sang suami masih shock. Wanita pergi. Dia pergi. Kepada wanita karena mendapatkan semua yang dia inginkan. Juga diterapkan ke pengadilan untuk perintah no kontak. Pria tidak akan diizinkan menyentuh putra mereka selama 2 tahun. Pria bajingan ini akhirnya kehilangan segalanya. Namun, saat ini, putri presiden berlutut di depan ayahnya. Sebenarnya memohon untuk pria itu. Pada hari ini, seorang wanita dan putranya sedang duduk di jalan dan beristirahat. Saya kebetulan melihat keluarga seorang pria bersiap-siap untuk mengemudi, meninggalkan kota. Anak sudah di depan mata. Pria hanya bisa melihat dari kejauhan. Wanita itu menatap putranya dan tersenyum lega. Tapi yang dia tidak tahu adalah, bajingan ini akan segera kembali dan berurusan dengan wanita ini sangat licik. Tidak hanya datang ke pintu untuk merobek bajingan dan bajingan, dia bahkan mendapat hak asuh atas putranya. Dan berhasil membiarkan suaminya keluar rumah. Dalam 2 tahun terakhir, dengan kepergian mantan suamiku, dia dan putranya akhirnya menjalani kehidupan normal. Hari ini wanita itu menerima undangan. Di dalamnya ada foto grup keluarga mantan suami. Mereka juga memiliki seorang putri yang cantik. Ternyata putri presiden berlutut dan memohon pada ayahnya. Tolong orang, mengandalkan sumber keuangan keluarga ketua. Pria telah makmur dalam 2 tahun terakhir. Pulang sekarang, dan mengadakan pesta besar. Seorang wanita tahu bahwa 9 dari 10 itu untuk dirinya sendiri. Pertama, dia mengungkap perilaku memalukan putri presiden. Merusak reputasi keluarga ketua yang kuat. Memaksa mereka meninggalkan kota. Melihat foto keluarga 3 ini, wanita tahu pertarungan besar akan terjadi lagi. Sisi lain, putri presiden berdiri di depan rumahnya yang mewah. Lihat ke bawah. Pekerja di bawah membawa barang-barang. Dia akan mengadakan perjamuan besar. Undang selebriti lokal dari semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.
Wanita bertanya kepada mantan suaminya apa yang ingin dia lakukan, dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu kehidupan ibu dan anak mereka. Pria secara alami tidak setuju. Keduanya putus. Mengobrol setelah makan malam. Anaknya berinisiatif memberitahu ibunya. Dia tidak akan pergi ke pesta di rumah ayah. Wanita itu sangat lega mendengar putranya mengatakan ini. Beberapa hari kemudian, jamuan makan di rumah mantan suami sukses digelar. Tamu tiba. Rekan rumah sakit misterius setelah pulang kerja. Sepertinya dia sengaja menghindarinya hari ini. Ini bukan kencan, ini reuni kelas. Wanita memanggil putra. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia pergi ke rumah teman sekelasnya dan akan pulang terlambat. Wanita harus makan apapun yang mereka mau. Kemudian dia mendapat pesan teks. Di dalamnya ada foto grup mantan suami dan anak di jamuan makan.